Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Indayanti. Adapun rekan saya Muhammad Andrian Atmaja dan Octavia Jukli Wulandari. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang historisme bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara histori, bahasa berakar pada bahasa Melayu, sebab bahasa yang dipilih sebagai bahasa nasional itu adalah bahasa Melayu yang sudah menjadi lingua franca di pelabuhan-pelabuhan perniagaan yang tersebar di wilayah Nusantara, yang kemudian diberi nama bahasa Indonesia. Terima kasih Nova Nur Indayanti. Saya Octavia Jukli Wulandari akan melanjutkan presentasi dari historisme bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum masa kolonial. Bahasa yang digunakan pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 adalah bahasa Melayu. Bukti-bukti yang tertulis dalam bahasa Melayu ditemukan pada tahun 680 Masehi, yakni digunakan sebagai penulisan batu prasasti. Perkembangan bahasa Indonesia di masa kolonial. Yang pertama, pada abad ke-16, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan dan bahasa perantara dalam kegiatan perdagangan. Bukti lain yang dapat dipaparkan adalah naskah atau daftar kata yang disusun oleh Pigafetta pada tahun 1522. Pengakuan Darceta pada tahun 1631 yang mendirikan Sekolah Nusantara terbentur dengan bahasa pengantar. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan surat keputusan K.B.1871 nomor 104 yang menyatakan bahwa pengajaran sekolah di Nusantara diberikan dalam bahasa daerah. Jika tidak, dipakai bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pergerakan. Yang pertama, pengaruh politik bahasa yang dicetuskan Nieuwen Huis menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Banyak pemuda berlomba-lomba mempelajari bahasa Belanda. Yang kedua, pada pendudukan Dai Nippon, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa resmi atau negara. Fungsi bahasa. Yang pertama, mengamati dunia di bidang ilmu sekitar dengan cermat. Yang kedua, mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, beratur, terarah, dan logis. Yang ketiga, membentuk karakter diri. Yang keempat, menciptakan berbagai kreativitas baru. Perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945, pada kejayaan Jepang, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda karena dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang pada saat itu terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai pengantar dalam lembaga pendidikan. Pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36, yaitu bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada 9 Maret 1947, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Suwandi meresmikan ejaan Republik Indonesia sebagai penyempurna atas ejaan sebelumnya. Ejaan Republik ini dikenal juga sebagai ejaan Suwandi. Pada 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dalam sebutan Pusat Bahasa.
Pada 28 Oktober sampai dengan 1 November 1954 terselenggaranya Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Kongres ini terselenggara atas prakarsa Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Muhammad Yamin. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, diresmikan ejaan baru yang berlaku mulai 17 Agustus 1972 yang dinamakan dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Terima kasih.